Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wati Susanti dari SD Negeri Cihaur. Dan saya Dedi Hardiansyah dari SD Negeri Cisirum. Saya Wandi Lesmana dari SD Negeri Cibitung. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana ada yang berperan sebagai pengamat atau observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Wandi. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak Wandi. Gimana nih kabarnya hari ini Bu Wandi? Alhamdulillah Pak, saya sehat dan baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya juga dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Dan ini bisa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat beserta curahan kasih sayang kepada saya, ini kepada kita ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bu Wati, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Iya, baik Ya. Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian untuk hari ini ya. Iya. Kemudian pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu. Iya, baik Pak. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana nih Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching yang salah satunya itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tentunya yang akan saya tanyakan kepada Ibu, mohon izin ya Bu. Iya, baik Pak. Nah, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Untuk potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu yang pertama present Pak, kehadiran penuh. Ya, dilanjutkan dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee itu sendiri Pak. Selanjutnya Bu, nih pertanyaan yang kedua nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik yang ingin diobservasi Bu? Baik Pak, kompetensi yang spesifik tentunya yang saya ingin kembangkan ya Pak, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti ya yang tadi saya katakan Pak, itu pertanyaan yang berbobot kepada si coachee itu sendiri Pak. Kemudian yang ketiga sekaligus pertanyaan yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih. Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi Pak. Ya, dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Saya ingin coachee saya ini Pak bisa menggali pengetahuannya atau kompetensinya sendiri ya Pak. Seperti itu Pak. Baik Bu Wati, demikian dulu ya untuk kegiatan hari ini. Praobservasi kali ini ya. Silakan Ibu untuk melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Pak Wandi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Pak Dedi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Dan saya lagi senang ini, soalnya tanggal 1. Alhamdulillah, kenapa itu ya tanggal 1 Pak? Ya, Ibu juga tahu sendiri lah, tanggal 1 biasa. Alhamdulillah kalau Bapak senang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Dedi yang telah bersedia meluangkan waktunya Pak untuk hari ini untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa nih yang ingin Bapak sampaikan pada kegiatan obrolan kita kali ini nih Pak?
Baik Bu, saya ucapkan terima kasih ya pada Bu Wati yang sudah bersedia dan meluangkan waktu nih untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ini ya Bu ya. Yang mungkin masalah ini termasuk hal yang bagaimana kita yang harus saya hadapi sendiri gitu ya. Ini Bu permasalahannya nih. Ini dalam masalah pembelajaran sekolah ya Bu ya. Kan selain fokus sebagai guru kelas, saya juga diberikan tugas tambahannya dari kepala sekolah, yaitu sebagai guru PJOK ya Bu ya. Nah, ini yang saya merasa bingung. Soalnya kalau sudah berada di kelas, ya kan muridnya itu lebih banyak diam ya. Tapi jika seperti kelas yang lain yang biasanya memberikan respon saat menyampaikan materi, dan kelas ini lebih banyak diamnya gitu. Bu, kalau waktu saya di jam pelajaran saya ini yang jadi permasalahan yang saya hadapi terus ini Bu, nih, aduh, saya tuh bingung gitu Bu. Seperti itu ya Pak. Baik. Jadi lebih ke pembelajaran yang ternyata Bapak itu mendapatkan tugas tambahan ya Pak. Seperti itu sebagai guru PJOK yang tidak sesuai dengan latar belakang Bapak ya. Seperti itu. Iya Bu, saya kurang lebih seperti itulah karena saya kurang menguasai kayaknya gitu Bu. Oke, baik Pak. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita nih Pak, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Pak Dedi inginkan dari obrolan kita kali ini Pak? Ini Bu, sebetulnya saya itu ingin ada solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya juga bingung Bu, harus ketika saya di depan kelas, saya itu harus mengapain gitu. Iya. Karena ketika saya harus jadi guru PJOK, sementara latar belakang saya pendidikan PJOK gitu Bu, berbeda jauh gitu dari latar belakangnya. Jadi sebenarnya saya tuh harus bagaimana gitu. Oh, jadi Bapak itu pastilah bingung ya Pak, seperti itu. Memang sih Pak ya, sangat jauh berbeda Pak. Kalau misalnya kita bukan ahlinya ya Pak. Ya. Jadi agak-agak bingung juga kita ya. Ya. Baik. Kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan gitu bagaimana perasaan Pak Dedi waktu mengajar di kelas tersebut? Gimana Ibu? Jujur saja sama Ibu ya. Ketika saya masuk di kelas ini, saya pasti merasa bingung. Mungkin Ibu juga bisa merasakan lah. Saya tuh harus ngapain, saya mau ngasih model pembelajaran apa, dan bagaimana yang harus saya hadapi dengan anak-anak. Terus karena mereka itu lebih suka mencetak daripada diskusi, dan memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran Bu ya. Jadi di awal semester saya menyampaikan pada murid nih, bahwasannya saya juga belajar mapel ini, tapi juga saya ketika ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa gitu, biar kita bisa belajar gitu Bu ya. Saya menceritakan ke murid, nah, apa yang kalian suka untuk pembelajaran ini gitu, model pembelajaran yang bagaimana gitu. Nah, di saat kelas lain lebih suka dengan diskusi, nah ini kelas ini toh berbeda sendiri gitu Bu. Mereka lebih suka mencatat atau hampir sama untuk satu kelas ini. Apakah karena ini latar belakangnya atau bagaimana ya, saya juga bingung itu ya. Sebenarnya tidak jadi masalah sih Bu kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda gitu ya. Kan ada yang berdiferensiasi, berkelompok atau berkelompok. Tapi ketika saya tidak dapat bisa memaksakan nih kemauan anak ini Bu ya. Nah, ini seperti apa? Tapi yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran Bu. Responnya ya kayak monoton gitu Bu. Kita anak-anak masuk mencatat gitu, dan mencatat terus. Jadi saya juga agak bagaimana gitu. Nah, dengan diamnya mereka ini membuat saya bingung juga gitu Bu. Harus apa yang saya lakukan gitu. Baik Pak. Lalu Bapak sudah pernah belum tanyakan kepada murid-murid tentang kemauan mereka seperti apa gitu saat pembelajaran? Sudah juga sih Bu. Ini beberapa hari kemarin saya tanyakan kepada anak-anak.
eh, saya meminta ya mereka untuk menilai saya, karena saya berbicara anak-anak sebetulnya kamu itu mau apa sih? Yang dilihat dari bapak ini apa? Silakan kalian nilai bapak sendiri ya. Karena ini udah saya sampaikan gitu ya Bu ya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahan ada pada diri saya. Mungkin apakah karena saya yang mungkin melihat anak itu takut atau segan atau bagaimana nih? Karena mungkin karena saya kurang detail nih. Baik Bu, ini ya ini ya Bu ya. Saya terima itu dengan berusaha untuk memperbaikinya dan menambahkan literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran ini. Nah, itu saya coba dengan berbentuk PPT yang bisa ditayangkan gitu agar mereka lebih bisa menyimak gitu. Saya pakai proyektor ya di PPT, terus saya juga pakai video pembelajaran gitu, supaya anak itu lebih bisa menyimak gitu. Dan mencatat tentunya, tapi juga kembali lagi saya masih merasa belum sesuai Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan mudah merespon apakah ini latar belakang atau bagaimana, atau emang satu kelas ini orangnya pendiam gitu Bu. Baik Pak. Tadi Bapak kan menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari murid gitu ya Pak? Iya. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Bapak menginginkan murid yang seperti apa Pak? Nah ini Bu, dalam pembelajaran saya lebih suka murid itu yang aktif. Dia mau bisa komunikasi dua arah, muridnya mau aktif, bertanya gitu. Dia ya biasalah seperti di kelas lain gitu. Jadi anak-anak itu mau, tapi kenapa di kelas ini itu beda? Nah jadi murid itu tidak hanya sebagai objek Bu, namun juga harus sebagai subjek kan. Kalau dalam sekolah itu, sekarang kan pembelajaran dengan berdiferensiasi berkelompok, aktif anak itu ya. Nah, mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa aktif lah menjawab lah. Ya pertanyaan dari saya, penyampaian materi, jangan hanya anak-anak silakan tulis, catat, udah beres itu, tanpa ada komunikasi dua arah dengan anak tersebut gitu. Baik Pak. Berarti Pak Dedi ini menginginkan murid-murid itu mereka itu yang lebih aktif ya Pak dalam pembelajaran. Jadi bukan gurunya yang aktif, tapi muridnya, seperti itu ya Pak? Ya itu Bu. Jadi di kelas itu bisa hidup ya. Tidak cuma guru menjelaskan, menerangkan, anak-anak diterangkan, ini catat, tidak. Saya inginkan murid itu bisa mendengarkan, tapi juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika dari anak bertanya pada saya, itu saya bisa menjawab. Karena kan lebih hidup ya Bu ya. Ya. Nah, dalam hal ini juga tentu Bu mau juga saya memaksa untuk belajar lebih banyak lagi nih Bu tentang mapel PJOK ini, walaupun beda gitu dari latar belakang saya, karena mungkin kalau di sekolah DC ketika tidak ada guru PJOK ya akhirnya harus mau gitu. Ya, baik Pak. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan gitu Pak untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini Pak? Gimana ya Bu ya? Menurut saya sih mungkin bisa jadi saya lakukan nih Bu, dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau metode pembelajaran, yang mungkin saya akan meminta nih Bu kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi, bisa saling bertukar untuk menjawab ya, jadi mereka saling lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatatnya ya Bu ya. Nah, apa pertanyaan dan apa yang harus dijawab dari teman yang lain, mungkin juga dengan pembelajaran berdiferensiasi ya bisa prestasi individu atau kelompok agar mereka bisa mengusahakan kemampuan berkomunikasi gitu. Ya emang sih kalau PJOK kan emang banyak itu praktek ya Bu ya, itu ya. Nah, ini karena nantinya mereka akan memerlukan hal ini Bu dalam dunia kerja, apalagi di bidang pekerjaan yang mereka lebih pelayanan misalkan di publik ya, itu karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak sih yang Bu yang berprestasi Bu, dan banyak yang tidak aktifnya juga. Nah, dan mungkin juga saya akan menambah nih Bu menggunakan aplikasi nih ya, semacam kuis supaya anak itu aktif agar lebih bervariasi dan tidak bosan gitu. Soalnya kan
apakah mungkin karena anak itu melihat latar belakang pelajaran PJOK harus di lapang saja gitu, tapi kan tetap teori harus ada, apa, terus praktek juga harus ada gitu. Nah itu Bu. Baik, luar biasa sekali ya yang Bapak sampaikan ini. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat murid dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Pak, karena jauh berbeda dari tugas Bapak yang sebenarnya, yaitu sebagai guru kelas. Tapi mau tidak mau, seperti yang Bapak katakan, kalau tidak ada guru PJOK itu tetap kita itu harus bisa menjadi guru PJOK ya. Betul. Seperti itu ya Pak? Ya, Kira-kira kapan nih hal tersebut akan Bapak lakukan? ini mungkin ya Bu, mungkin mulai dari minggu depan lah setelah kegiatan di sekolah ya, karena sekarang ada kegiatan di sekolah ya, saya akan mungkin melakukan itu. Baik Pak, terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih Pak ya. Apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan singkat kali ini Pak? Baik Bu, terima kasih ya. Itu dari obrolan hari ini, saya merasa nih Bu dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan untuk membimbing anak di kelas itu Bu. Terus saya juga bisa plong gitu Bu, bisa curhat sama ibu, bisa ngobrol, dan saya juga merasa memiliki keberanian untuk mencoba hal yang baru untuk kelas ini gitu, agar pembelajaran bisa menyenangkan dan bisa diterima gitu. Jangan sampai si anak itu mencap ketika pembelajaran dengan saya itu membosankan gitu Bu. Jadi saya mungkin akan lakukan ini semua dan supaya murid itu bisa senang gitu dalam belajar dan menerima saya gitu Bu. Baik, wah bagus sekali ide Bapak kali ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Bapak, dan saya tunggu cerita Bapak selanjutnya ya. Bagaimana hasilnya setelah Bapak menerapkan rencana pembelajaran Bapak tadi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak Dedi. Terima kasih juga Bu ya, dan saya ucapkan terima kasih sama Ibu yang bisa meluangkan waktu untuk ngobrol bersama saya dan mendengarkan curhatan saya gitu Bu, sehingga saya bisa plong gitu, saya bisa unek-unek saya bisa disampaikan gitu ya Bu ya. Ya Bu, selamat siang ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bapak Wandi. Terlebih dahulu saya berikan pos yang sangat bagian kepada Ibu ya atas tadi. Terima kasih banyak Pak. Atas tadi Ibu yang melakukan coaching bersama Pak Dedi tadi ya. Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Dedi, namun sebelumnya penutupan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu terkait pasca observasi. Pertanyaan yang pertama itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak tentunya. Menanyakan juga tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tadi Pak. Seperti itu Pak. Baik Bu Wati, menurut saya itu sebagai observer ya pada proses coaching kali ini, Bu Wati dan Pak Dedi sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alurnya juga itu sesuai dengan alur tirta ya, dan juga Bu Wati itu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Pak Dedi selaku coach, sehingga Pak Dedi itu bisa menemukan kembali solusi dari permasalahannya. Dan
Dan juga coaching kegiatan tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir yang akan saya ajukan kepada Bu Ati sebelum kita tutup ya, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching bersama Pak Dedi tadi, Bu? Baik Pak, tentunya kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami ya Pak, lebih memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Ya seperti itu Pak. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching kembali dengan lebih baik lagi. Dan demikian ya observasi kita hari ini, semoga dapat bermanfaat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.